Oke, kita lanjut di hukum atau the law of system thinking. Nah, the law of system thinking ini ditemukan atau teman-teman bisa lihat di bukunya Peter Senge di The Fifth of Discipline gitu ya. Hukum yang pertama tentang system thinking adalah today's problem come from yesterday's solution, benar kan? Kadang-kadang problem yang ada saat ini itu karena solusi di masa lalu. Setuju? Setuju ya? Karena banyak ya solusi-solusi masa lalu malah bikin problem buat masa kini. Misalnya kayak kemacetan seperti saya katakan tadi. Ditambah dulu tuh ditambah misal tambah jalannya ditambah, jembatan layangnya ditambah dan lain sebagainya, bikin jalan di bawah dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata malah semakin banyak mobil yang bisa masuk, semakin nambah kemacetan gitu ya. Dimana akhirnya hari ini kemacetannya makin jadi-jadi gitu ya. Jadi hukum yang pertama adalah problem hari ini itu datang dari solusi yang ada sebelumnya. Hukum yang kedua adalah semakin kamu push, semakin kamu dorong si sistem itu, semakin kuat juga si sistem tersebut mendorong kamu gitu. Maksudnya apa? Contohnya di sini kita ngomongin tentang urbanisasi atau transmigrasi dan lain sebagainya. Ketika pemerintah itu nambahin uang gitu ya, atau nambahin uang untuk kasih subsidi buat kamu tinggal di satu lingkungan gitu ya, di satu lingkungan tertentu, maka semakin banyak tuh orang yang datang dari suatu tempat ke kota tersebut gitu ya, sehingga semakin banyak orang yang tinggal di situ. Jadi semakin juga lingkungan tersebut semakin nggak bisa tersupport oleh pemerintah, malah semakin jadi problem juga dari pemerintah. Jadi semakin banyak orang yang tinggal di situ kayak di Jakarta. Tadinya mungkin nggak banyak orang tinggal di Jakarta karena banyak pekerjaan, supporting facility banyak oleh pemerintah di sana, semakin banyak orang mau di sana gitu ya. Sistemnya semakin pushback gitu ya, semakin banyak orang di sana, semakin banyak problem juga di sana. Gitu ya. Behavior grows better before it grows worse gitu ya. Kadang kita lihat bahwa sistem itu terlihat lebih baik-baik aja, terus tapi tiba-tiba dia ternyata collapse gitu ya. Contohnya adalah kalau kita ngomongin tentang dalam sebuah organisasi gitu ya. Oke, kita ganti aja nih organisasi kita nih karena jelek nih, kita ganti ketuanya tadi jelek nih, atau kita ngomongin tentang sistem pemerintahan gitu ya. Wah, pemerintahnya jelek nih, kehidupan kita jelek nih, ganti aja tuh gubernurnya, ganti aja tuh wali kotanya gitu ya. Ternyata pertama mungkin oke, karena si pemerintahnya, gubernurnya di awal-awal dia loyal gitu ya, masih masih sesuai dengan janji politiknya gitu ya. Tapi lama-lama ternyata mengganti gubernur, ganti wali kota sama aja gitu, sama aja, malah kadang lebih buruk gitu ya. Karena dia udah nggak sesuai sama janji politiknya dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat di dalam sistem itu behavior grows better, jadi awalnya kelihatannya baik-baik aja, malah semakin baik, tapi di akhirnya malah it getting worse gitu ya. The easy way out, hukum yang keempat, usually leads back in. Contohnya kalau kita ngomongin tentang kalau di Maslow dia bisa reframe this law dengan if all you have is a hammer, everything looks like a nail. Jadi kalau kamu biasanya megangnya palu gitu ya, semua kelihatannya kayak paku gitu ya. Padahal nggak gitu juga ya. Jadi nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan satu solusi gitu ya. Misal biasanya kamu batuk, solusinya ya udah minum obat batuk gitu ya. Ternyata kali ini kamu batuk itu bukan karena batuk bener batuk, bisa jadi karena kamu kena penyakit tertentu gitu ya, misal karena COVID dan lain sebagainya. Jadi nggak semua masalah itu bisa dideketin dengan satu solusi gitu ya. The cure can be worse than the disease. Maksudnya adalah kadang-kadang solusinya itu atau obatnya itu malah memperburuk penyakitnya gitu ya.
penyakit di sistem itu. Maksudnya contohnya Gojek gitu ya. Gojek tadinya diciptakan salah satunya buat mempermudah kita transportasi gitu ya. Jadi menghindari kita dari kemacetan pakai Gojek aja karena lebih luas gitu ya. Ternyata semakin kesini semakin banyak driver Gojek, semakin banyak juga kemacetannya gitu ya. Jadi tadinya yang kita anggap itu sebagai obat yaitu dengan ojol gitu ya, malah getting worse gitu, malah getting worse daripada disease kita, daripada penyakit yang di awal. Faster is slower. Kadang-kadang di satu sistem kita pengen punya solusi yang lebih cepat gitu ya, tapi ternyata solusi yang cepat itu malah jadi hasil yang kita dapetin itu malah atau sistem yang kita hadapin atau problem yang kita hadapin itu semakin lambat. Contohnya teman-teman punya problem nih ya, misal kalian udah kerja nanti ada problem, ya udah kita hire konsultan aja lah, as easy as and as faster gitu ya. Hire konsultan gitu ya. Ternyata solusi yang faster itu bukan malah mempercepat juga problem itu hilang gitu ya, malah semakin slower. Mungkin karena masalah yang dideketin oleh konsultan itu sebenarnya yang paham masalah itu kita, kenapa kita harus deketin sama konsultan. Jadi salah satu caranya adalah biar solusinya bisa dapat sustainable solution adalah kita mungkin bisa duduk bareng gitu ya di semua divisi duduk bareng dan lain sebagainya. Even though memang solusi yang ini bisa take time gitu ya, nggak secepat kita hire konsultan dan kelihatannya cepat gitu ya, tapi ternyata malah nggak selesai problemnya. Nah, cause and effect are not closely related in time and space. Kadang-kadang sebab dan akibat itu ada delay gitu ya. Contohnya kalau kita lagi belajar gitu, teman-teman mutusin untuk sekolah gitu ya. Pasti kan hasilnya nggak kelihatan sekarang ya. Hasil yang sekarang mungkin GPA aja atau IPK aja. Hasilnya mungkin akan kelihatan di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu ya. Di mana teman-teman mungkin udah bisa jadi seorang direktur atau seorang businessman dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang sebab dan akibat itu hasilnya ada delay. Contohnya misal kalau ada kata tentang keputusan gitu, kebijakan gitu ya. Misal kita ngomongin tentang kebijakan adanya ganjil genap. Awal-awal mungkin ganjil genap bikin konflik gitu ya, karena apaan sih ganjil genap, bikin susah aja gitu ya. Tapi mungkin nantinya ke depannya akan bisa efektif untuk menekan jumlah kemacetan atau jumlah mobil yang melintas di suatu jalan. Tapi mungkin nggak kelihatannya nggak 1-2 bulan aja, mungkin kelihatannya 1 tahun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cause and effect are not closely related in time and space. Small change can produce big result, but the areas of highest leverage are often the least obvious. Maksudnya, kadang-kadang perubahan yang kecil, hal kecil itu malah bisa impact-nya gede gitu ya. Contohnya kalau kita ngomongin tentang pandemi COVID sekarang, kayaknya pakai masker itu hal kecil ya, maksudnya tinggal pakai masker aja atau jaga jarak, itu tuh sebenarnya hal simple gitu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu obat COVID sebenarnya. Kalau teman-teman lihat videonya Edward gitu ya, sebenarnya obat COVID itu udah ditemuin loh, masker sama jaga jarak. Tapi kadang-kadang kita nggak ngelakuin hal kecil tersebut, jadi malah sistem kita atau problem yang kita jumpai di sistem itu makin worse, getting worse, kayak kasus di Indonesia, kasus COVID di Indonesia saat ini semakin naik, karena kadang-kadang karena kita nggak mau pakai masker dan jaga jarak. Nah, hukum yang selanjutnya adalah you can have your cake and eat it too, but not all at once. Maksudnya teman-teman udah tahu ya, selalu ada trade off. Jadi teman-teman nggak bisa dapetin dua-duanya gitu ya. You cannot have it both ways gitu ya. Kalian nggak bisa dapetin dua-duanya gitu. Jadi ada trade off. Misal kita pengen di dalam suatu sistem kita pengen naikin kualitas gitu ya. Tapi pasti ada trade off tentang biayanya gitu ya. Jadi gimana caranya? Jadi wait for one thing whilst you focus on the other. Jadi selesaiin satu kualitasnya dinaikin gitu ya, baru kita fokus ke cost-nya gitu ya. Dividing an elephant in half doesn't produce two small elephants. Jadi ya bener kan? Bagi gajah jadi 2 itu bukan kalian dapat 2 gajah gitu ya. Malah dapat mungkin ekor, satunya bagian belalai, satunya bahkan ekor gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang problem ya, kita nggak bisa bagi problem itu jadi sub problem gitu ya. Di sistem thinking ini kita harus berpikir menjadi helicopter view gitu ya. Jadi even though meskipun ini sulit untuk dilakukan, tapi harusnya sebuah organisasi atau sebuah pemerintahan atau sebuah
individu atau sebagai kita harus mencoba untuk berpikir bahwa problem itu nggak bisa diselesaikan secara sub problem. Jadi kita harus menyelesaikannya, melihatnya secara luas, gitu ya. Nah, there is no blame. Jadi ini yang terakhir, there is no blame. Jadi nggak boleh nyalahin siapa-siapa gitu. Jadi ada yang salah gitu ya. Kenapa sih ada macet? Oh, salah pemerintahnya nih. Oh, kenapa sih masih ada COVID? Tenaga kesehatannya kurang nih gitu ya. Bukan, karena kalau kita ngomong system thinking, harusnya kita yang uh, take full responsibility. Kenapa itu terjadi? Misal karena COVID, ya bisa jadi karena kita yang nggak pakai masker, kita yang nggak jaga jarak, ya bukan nyalahin satu oknum tertentu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang hukum dari system thinking atau pengen lebih tahu lebih dalam tentang system thinking, teman-teman bisa baca bukunya si Peter Senge ini di The Fifth Discipline. Ini salah satu buku yang ringan tapi enak dibaca. The Fifth Discipline punyanya Peter Senge untuk paham tentang system thinking.